Kan kemudian bisa kalau Udah mulai belum? Ini tuh udah buka. Hah? Iya, udah buka. Cariin katanya Pak. Enggak di bawah, kalau enggak di atas mungkin. Meja. Cari. Mohon maaf sebentar ya. Mau ngapain dulu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala dila nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian ya. Kajian kali ini di hari Selasa ya, 14 April akan melaksanakan kajian Balaghah bersama Ustadz Irfan Abu Nafid. Alhamdulillah Ustadz Irfan Abu Nafid sudah hadir ya. Tadi sempat deg-degan gitu ya. Karena susah koneksi ya. Gimana Ustadz Irfan Abu Nafid, sudah bisa masuk? Sudah bisa, alhamdulillah. Ya. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa siaran langsung karena kemarin ada beberapa peserta yang tidak bisa masuk. Sekarang dibuka live ya, live di YouTube ngaji subuh. Bagi yang lain yang tidak bisa masuk karena kapasitas Zoom-nya 100 ya, nanti bisa mengakses YouTube ngaji subuh ya. Insyaallah mudah-mudahan ini semakin menambah wasilah keberkahan bagi kita semua dan semakin menambah sahabat-sahabat atau saudara-saudara di berbagai pelosok ya yang ikut kajian ngaji subuh ya. Ustadz Irfan, untuk tema kali ini yang akan disampaikan bagian yang mana atau mau share screen? Ya, di share itu screen kitabnya tolong di share. Ya, saya akan buka ya sebentar. Bahasan ilmu bayan ya. Ya, baik. Silakan untuk mukadimahnya bisa disampaikan dulu barangkali Ustadz sambil saya nanti dibuka bahasan ini ilmu bayan kalau tidak salah halaman 56 itu ya. Ya, baik. Saya tidak pegang kitabnya tapi saya sudah mentalkis ini. Halaman 56. Bab ini bahasan pertama ilmu bayan, ulasan tentang at-tashbih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum. Ini berkaitan dengan ilmu balaghah. Itu di dalam kitabnya Dr. Abdul Aziz Al-Harbi itu ya. Di dalam kitab Al-Balaghatul Muyassaratu ditegaskan inna azamata hadzal ilmi fi kashfihi an fasahatil Qur'ani wa balaghatihi wa wujuhi i'jazihi wa balaghati man utiya jawami'al kalim. Nah, disebutkan dalam pengantar kitab Dr. Abdul Aziz Al-Harbi itu mengarang kitab Al-Balaghatul Muyassaratu, itu ada pengantar yang bagus ya. Ini sebagai motivasi bagi kita semua bahwasanya di antara keagungan ilmu ini, keagungan ilmu balaghah adalah ketika dia bisa menyingkap tentang kefasihan ya, tentang kefasihan Al-Qur'an, termasuk juga balaghahnya, dan juga berbagai macam gambaran tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Begitu pula ilmu balaghah itu menyingkap tentang kefasihan atau balaghahnya man utiya jami'ul kalim, orang yang di sosok SAW yang dianugerahi jami'ul kalim, kefasihan berbahasa, termasuk juga kebalaghahannya seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram itu sudah pernah Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan ilmu balaghah itu kan dibagi ke dalam 3 ilmu ya. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi', ada ilmu bayani. Nah, berkaitan dengan pembahasan kali ini kita akan merinci kembali pembahasan at-tashbihu dalam pembahasan ilmu bayan ya. Pembahasan at-tashbih di dalam cabang ilmu balaghah yakni ilmu bayan. Kalaulah ilmu badi berbicara tentang seni keindahan seni keindahan suatu kalimat ya, berbicara tentang seninya. Di sana digambarkan misal tentang kalimat bersajak ya, kalimat seni kata berkebalikan atau kalimat berkebalikan dan lain sebagainya. Maka ilmu bayani itu berbicara tentang majazi. Saya pernah jelaskan kalau dalam kajian ilmu usul fiqh dibahas berkaitan dengan haqiqah, kata yang difahami sebagaimana asal usul ini penggunaan bahasanya. Kalaulah ada haqiqah lugawiyah secara bahasa, haqiqah urfiyah, yakni sesuai dengan penggunaan bahasa urfnya, sedang ada juga haqiqah syar'iyah sesuai dengan petunjuk nas Al-Quran dan As-Sunnah, makna hakikinya. Sedangkan pembahasan ilmu balaghah, terutama ilmu bayan, itu berbicara tentang kebalikan dari haqiqah, yakni majaz, ya, kiasan. Nah, dilanjut. Nah, pembahasan berkaitan dengan ilmu bayan itu berbicara tentang setidaknya ada 4 atau 5 pembahasan. Ya. Ilmu bayan itu berbicara tentang bentuk-bentuk majaz, bentuknya tidak satu. Ada bentuk-bentuk majaz, bentuk-bentuk kiasan yang dibahas dalam ilmu bayan. Yang pertama adalah at-tashbihu. At-tashbihu itu bentuk penyerupaan. Yang kedua ada majaz, bentuk majaz yang kedua yakni al-isti'arah. Itu bentuk kiasan dengan peminjaman istilah, peminjaman kata. Yang ketiga ada bentuk majaz berupa majaz mursal dengan beragam macam jenis-jenisnya. Ada pula majaz aqli, dan yang terakhir ada yang namanya kinayah, penjulukan atau julukan nama lain. Semisal julukan Ardul Kinanati itu julukan atau kinayah untuk negeri Mesir. Termasuk juga misalnya Ardul Haramaini itu untuk julukan yang diberikan kepada Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, seperti itu. Nah, jadi ada yang namanya tashbih, ada isti'arah, ada majaz mursal, ada majaz aqli, dan yang terakhir ada kinayah, seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram kita akan bicara tentang at-tashbihu. Nah, apa sebetulnya ilmu bayan? Di dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah itu ada penjelasan di sana.
ini maksud dengan ilmu bayani? Nah, di sana ada keterangan ilmu bayani, ilmu bayan adalah ilmun yurika at-turuq al-mukhtalifata, adalah ilmu yang menunjukkan kepadamu berbagai macam at-turuq, berbagai macam cara, berbagai macam jalan, berbagai macam metode al-mukhtalifata yang berbeda-beda, allati tuwaddihu biha al-ma'na al-wahida al-munasiba lil maqami. Yani yang menunjukkan, yang memperjelas dengannya, dengan beragam macam ungkapan tadi, suatu makna yang bersesuaian, yang sesuai, yang sesuai diungkapkan, apa yang sesuai untuk diungkapkan kepada orang yang diajak bicara. Dalam hal ini ada kalimat at-turuq al-mukhtalifata, beragam macam cara pengungkapan. Karena dalam hal ini ketika kita mengungkapkan bentuk-bentuk majaz, itu menggambarkan cara-cara pengungkapan yang tidak biasa. Misal ketika orang mengungkapkan ini, dalam hadis SAW, innamal imamu junnatun, itu baginda Allah SAW menggunakan at-turuq al-mukhtalifah. Seringkali Nabi SAW mengungkapan bahasa-bahasa kiasan, semisal sebagai contoh dalam hadis SAW, innamal imamu junnatun. Sesungguhnya hanyalah al-imam yang merupakan junnah. Dalam hal ini, al-imam awil khalifah itu kan digambarkan, diungkapkan oleh baginda Allah SAW dengan bahasa kiasan. Diserupakan dengan benda mati, yakni junnatun, seperti tameng. Sebagaimana tameng berfungsi di dalam peperangan. Dalam hal ini, itu merupakan at-turuq al-mukhtalifah. Nah, kata junnatun untuk menggambarkan sosok atau fungsi sosok dari al-imam, itu menggambarkan bagian dari cara yang beragam ketika mengungkapkan sosok al-imam atau khalifah yang memiliki sifat sebagai pelindung, pelindung atau penjaga umat bifadlillahi ta'ala. Nah, dalam hal ini kalimat pelindung atau penjaga umat tersebut diungkapkan dengan cara yang lain, yakni dengan cara kiasan, bukan dengan ungkapan hakiki. Maka dia termasuk ke dalam bentuk majazi, bentuk kiasan, diserupakan sosok manusia seperti al-imam awil khalifah dengan benda mati, yakni junnatun. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, ini bentuk-bentuk majaz itu banyak bisa kita temukan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan inilah diantara fungsi ilmu mempelajari ilmu balaghah itu bisa memahami bentuk-bentuk majazi yang kita temukan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa menyelami menyelami makna-makna mendalam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, membantu kita memahami tafsiran para ulama. Sebagaimana tatkala kita mendapati misal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratil thayyibah. Ada kalimat di sana, kalimah thayyibah, yakni dalam tafsirul Jalalaini disebutkan kalimat tauhidi kasyajaratil thayyibatin, bagaikan pohon yang baik. Nah, ini kalimat kasyajaratil thayyibatin ini kan bentuk kiasan, bentuk tasbih, penyerupaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan kalimah thayyibah, ditafsirkan para ulama yakni kalimat tauhid, diserupakan dengan benda mati yang bisa kita indra, yakni berupa pohon yang baik. Asluha sabitu wa faruha fis sama, yang digambarkan dengan sifat akarnya mengakar di dalam bumi dan cabangnya itu menjulang tinggi di langit. Ini kan memudahkan manusia memahami bagaimana kita memahami tentang kalimat tauhid itu. Lihatlah pohon yang baik dalam penafsiran para ulama, yakni an-nahlu, yakni pohon kurma, di mana ini akarnya itu yang mengakar kuat di dalam bumi dan cabangnya menjulang tinggi di langit. Itu perumpamaan yang bisa memudahkan manusia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan tasbih itu, dalam pembahasan wa mabahithu at-tashbihu nahwu Muhammadun kal badri.
Nah, ini digambarkan contoh, contoh di antara tasbih itu Muhammad bagaikan purnama. Walau arkanun ada arkannya, ada jenis-jenisnya, ada agradnya, tujuan-tujuan maksudnya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, al-iyadah, nah penjelasan, at-tasbih nahwu Muhammadun kal badri fil jamali. Muhammad itu bagaikan purnama dalam hal keindahannya. Nah, dalam hal ini arkanut tasbih yang sebagaimana yang telah Al-Fakir uraikan pada pembahasan sebelumnya, rukun-rukun tasbih itu ada 4. Yang pertama ada al-musyabbah yakni objek yang yang diserupakan, objek yang diserupakan dengan yang lainnya. Yang kedua ada pula musyabbah bihi yakni penyerupaannya. Dalam hal ini ketika diungkapkan Muhammadun kal badri, maka Muhammadun adalah objek yang diserupakan, maka dia musyabbah. Sedangkan al-badri, al-badr, purnama, itu adalah penyerupaannya. Muhammad diserupakan dengan apa? Dengan al-badru. Di sini mungkin Muhammad nama orang, bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada pula al-adatu yakni perangkat penyerupaannya. Jadi ada hurufnya, atau kata bendanya, atau kata kerja yang menjadi alat penyerupaannya. Nah, dalam hal ini al-adatu misalnya huruf kaf, kal an'ami bagaikan binatang ternak. Nah, huruf kaf di sana kal an'ami, atau misal dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kamasalil himari yahmilu asfara. Ka masali. Nah, dua kata tadi huruf dalam ayat kamasalil himari, kamasali huruf kaf dan kata benda masal itu dua-duanya termasuk ke dalam adawatu tasbihi, termasuk kepada alat penyerupaan dalam ilmu bayan dalam tasbih. Ada huruf K, ada huruf ka'anna misalnya, atau ada pula kata benda semisal mislu atau masalun, mislun, masalun, syabihun, itu termasuk kata benda adawatu tashbihi. Atau bisa juga berupa af'alun, kata kerja, syabiha yasbud dan sebagainya, yushabihu dan sebagainya, yumasilu, kata kerja yumasilu, yushabihu misalnya, itu termasuk diantara adawatu tashbihi, alat-alat untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dan rukun yang keempat adalah wajhu syabah. Nah, sedangkan wajhu syabah itu menggambarkan irisan alasan kesamaan. Menjadi irisan kesamaan alasannya apa, itu masuk bahasan wajhu syabah. Sebagai contoh misal pada kalimat fil jamali. Nah, frasa fil jamali Muhammadun kal badri fil jamali. Nah, frasa fil jamali itu merupakan apa? Merupakan wajhu syabah, menjadi alasan atau menjadi irisan kesamaan. Kenapa Muhammadun disamakan dengan al-badru? Muhammadun kal badri, bagaikan purnama fil jamali, di dalam hal keindahannya. Jadi Muhammadun itu digambarkan, atau Muhammad SAW misalnya bagi Nabi SAW digambarkan sebagai sosok yang indah akhlaknya, itu diserupakan dengan purnama dari segi keindahannya. Nah, jadi kalimat frasa fil badri itu merupakan wajhu syabahnya. Nah, sekali lagi Muhammadun adalah musyabbahnya, objeknya. Kal badri, huruf kafnya adalah adatut tashbih, alat penyerupaannya. Al badri adalah musyabbah bihinya, penyerupaannya. Fil jamali adalah wajhu syabahnya. Nah, ini termasuk jenis tasbih yang lengkap. Jenis tasbih yang lengkap. Karena memang ada pula jenis tasbih yang tidak lengkap rukun-rukunnya. Sebagai contoh hadis SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Nah, ini para ulama mu'tabar semisal al-muhaddis al-imam al-mulla Ali al-qari dan sejumlah ulama lain yang pernah saya temukan. Hadis innamal imamu junnatun termasuk tasbih baligh, termasuk jenis tasbih yang paling kuat bentuk penyerupaannya, karena menurut sebagian para ulama dia termasuk tasbih balik
tasbih yang paling tinggi kekuatan, yang paling tinggi tingkatannya itu namanya tasbih baligh. Kenapa tasbih baligh? Karena tasbih baligh itu hanya memunculkan musyabbahnya, objeknya, dan musyabbah bihinya. Ini memunculkan musyabbah yakni al-imam dan musyabbah bihinya yakni junnatun. Di sana tidak ada kal junnati, tidak ada huruf kaf, tidak ada adatut tasbihnya, dan tidak ada wajhu syabahnya. Makanya sebagian ulama menegaskan dia termasuk kepada tasbih balighun. Meskipun barangkali ada yang beristihad tanda kutip ya memandang dia termasuk jenis tasbih muakkad di bawah satu tingkat dari tasbih baligh. Ya. Nah, apa saja jenis-jenis tasbih itu? Nah, ini ada dalam kitab tersebut ya pembahasannya. Ini ya. Faiza zukirat al-arkanul faiza zukirat al-arkanul arba'atu kama fil misali fahuwa tashbihun mursalun. Nah, kalau misal disebutkan lengkap rukun-rukun tasbihnya, misal Muhammadun kal badri fil jamali, maka dia termasuk kepada tasbih mursalun. Ya. Itu satu jenis tasbih apa tadi? Tasbih mursal. Jadi kalau lengkap rukunnya, ada musyabahnya, ada musyabihi, ada tasbihnya, ada wajh syabahnya, maka dia tasbih mursal. Fa in hudhifat al-adatu fahuwa muakkadun. Lalu jenis yang kedua, tasbih muakkad. Kalau dihilangkan adatut tasbihnya, dihilangkan misal huruf kafnya. Ya. Contoh pada kalimat innamal imamu junnatun. Innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'i wa yataqabi. Kalaulah al-imam adalah musyabbahnya, junnatun adalah musyabbah bihinya, maka yuqatalu min wara'i wa yataqabi, kalaulah dianggap sebagai wajh syabahnya, maka hadis ini mengandung jenis tasbih, yakni tasbih muakkad yang ditakkid, ya, yang mengandung penegasan. Dalam hal ini ikhwatil kiram, maka kurang tepat, kurang presisi. Kalaulah penerjemahan hadis SAW itu innamal imamu junnatun, sesungguhnya al-imam bagaikan junnah. Nah, penggunaan terjemah kata bagaikan itu kurang tepat, ya. Kurang tepat disisipkan di sana. Karena kata bagaikan itu menggambarkan apa? Menggambarkan tasbih mursal, tapi bukan tasbih yang muakkad. Maka terjemah yang tepat innamal imamu junnatun, kita terjemahkan sesungguhnya al-imam itu adalah perisai, ya. Bukan lagi bagaikan perisai. Karena kalau ditambahkan kata bagaikan itu akan mengurangi kekuatan kekuatan penyerupaannya. Jadi kalau dikatakan bagaikan berarti sesuatu yang mirip, tapi bukan. Nah, sedangkan tasbih muakkad itu ibaratnya tuh ya, ketika kita ungkapkan al-imamu junnatun, imam itu ya junnah itu sendiri, ya. Bentuk penyerupaannya lebih kuat dan lebih kokoh daripada kata bagaikan junnah. Al-imamu junnatun, imam itu adalah perisai itu sendiri. Al-imamu kal junnati, imam itu bagaikan perisai, itu kan beda seperti itu. Mirip tapi bukan. Nah, ketika diungkapkan tanpa ada tasbihi, itu dikuatkan antara penyerupaan itu dikuatkan seakan-akan musyabah itu adalah musyabah bihi itu sendiri. Itu sendiri seperti itu. Nah, hadis SAW memilih bentuk innamal imamu junnatun tanpa menyertakan huruf tasbihnya. Ada tuh tasbihnya, tidak ada huruf kafnya. Ya. Innamal imamu junnatun menggambarkan betapa agungnya kedudukan seorang khalifah awil imami, kan seperti itu. Nah, jenis yang ketiga, fa in hudhifa wajhu syabahi, dan kalaulah dihapuskan wajhu syabahnya, maka dia termasuk kepada tasbih mufassal, ya. Kalau dihapuskan wajhu syabahnya, berarti yang tersisa adalah musyabbah dan musyabbah bihi berikut dengan adatut tasbih. Ketika orang Arab mengatakan Muhammadun SAW al-Badri, Muhammadun SAW al-Badri, nah, itu cukup, berarti dia termasuk tasbih mufassal. Ya. Diungkapkan musyabahnya Muhammadun SAW, lalu ada tuh tasbihnya, ada huruf kaf, dan ada al-Badri musyabah bihi-nya. Ya, ada tiga rukun tadi. Ya. Sedangkan wajhu syabahnya fil jamali itu tidak
dimunculkan atau dihapuskan. Hudhifa, fa in hudhifa, jika dihapuskan wajhu syabah maka dia fahuwa tasbihun mufassalun. Nahwu, misal contoh, an-nahwu lil lisani kal milhi fit ta'ami. Misal pada kalimat an-nahwu lil lisani. Ilmu nahwu bagi lisan itu kal milhi, seperti garam fit ta'ami, di dalam makanan, di dalam hidangan. An-nahwu lil lisani kal milhi fit ta'ami. Ilmu nahwu dalam lisan itu sebagaikan garam di dalam hidangan. Artinya tanpa ilmu nahwu maka lisan itu akan terasa hambar, bahkan salah. Nah, sama halnya dengan makanan hidangan, kalaulah tidak diberikan bumbu garam misalnya, itu akan terasa tidak enak, jadinya terasa hambar. Dalam hal ini yang terakhir, fa'in udhifa wajhu syabati wal adati fawa baligun. Dan yang jenis yang keempat itu, kalaulah dihapuskan wajhu syabah dan adatnya sekaligus, yang ada cuma musyabah dan musyabah bihinya, maka fa wa huwa aqwaha. Ini adalah jenis tasbih yang paling tinggi tingkatannya, paling kuat, paling balik. Balik itu kan sampai, menyampaikan kepada maksud itu paling kuat. Dalam hal ini misal Muhammadun SAW badrun. Sama halnya seperti hadis, kalaulah tadi Muhammadun badrun. Nah, ini termasuk kepada jenis tasbih balik. Nah, perhatikan ini poin selanjutnya. Jadi tadi ada 4 ya, ada mursal, ada muakkad, ada mufassal, ada ini balik. Nah, silahkan diberikan catatan untuk memudahkan penghafalannya. Nah, selanjutnya begini, jadi kadang begini, musyabbah itu diserupakan dengan sesuatu, dengan musabbah bihinya, itu ada jenisnya yang hissaini. Ada 2 hal yang dua-duanya sifatnya terindra, ada pula yang dua-duanya jadi ini. Wal musyabbah bihi imma an yakuna hissaini. Jadi dua-duanya sesuatu yang hissi, sesuatu yang bisa terindra, sesuatu yang benda yang zahir, yang sifatnya tampak. Atau bisa juga dua-duanya aqliyaini, dua-duanya sesuatu yang sifatnya maknawi. Kalau hissaini, misal contoh ketika kita menyerupakan antara al-imam dan junnatun. Al-imam itu adalah sosok manusia yang bisa kita indra. Begitu pula junnatun adalah benda mati yang bisa kita indra. Oh, berarti dua-duanya hissa ini. Sesuatu yang bisa kita indra. Ada pula sesuatu yang sifatnya maknawi. Maknawiyah ini atau akliyah ini sesuatu yang sifatnya maknawi. Sebagai contoh, al-ilmu nurun. Ilmu diserupakan dengan tasbih balik, bagaikan cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu sesuatu yang akli, maknawi. Begitu pula nurun, Nah, kalau ini al-ilmu nurun itu menggabungkan antara hissi dengan antara akli dengan hissi. Al-ilmu sesuatu yang sifatnya maknawi atau akli. Sedangkan nurun sesuatu yang sifatnya hissi, bisa kita indra. Maka dia penggambaran sesuatu, memudahkan kita memikirkan tentang hakikat dari ilmu, seperti senter misalnya mengeluarkan cahaya. Nah, begitu pula, sedangkan yang dua-duanya maknawiyah ini atau akliyah ini, misal al-ilmu hayatun. Ilmu itu adalah ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Itu menyerupakan antara ilmu sesuatu yang sifatnya maknawi dengan kehidupan yang sifatnya akli. Di sini digambarkan akliyah ini, al-ilmu hayatun. Atau bisa pula tadi yang saya jelaskan, salah satunya hissi, yang lainnya akli. Misal ketika kita ungkapkan tadi al-ilmu nurun, ilmu itu bagaikan cahaya.
Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, dilanjutkan tuh ya. Ya, terus kita lewat saja dulu ya untuk yang jenis-jenis tasbih ini, kita lewat saja dulu. Karena inti pembahasan tasbih tadi ya. Nah, ini kita masuk kepada aghradu at-tasbihi. Tujuan dari tasbih itu. Tujuan maksud-maksud dari tasbih itu kan beragam. Al-ghadu minat tasbih ya'udu fil ghalib ilal musyabbah. Nah, yang menjadi inti maksud ya dari adanya bentuk tasbih penyerupan itu kembali pada umumnya kepada musabbah, kepada objek yang diserupakan. Ketika kita mengatakan al-imamu junnatun, maka yang menjadi pokok kalimatnya, menjadi inti dari maksudnya itu adalah pembahasan kata al-imamnya. Dalam hal ini dalam ilmu ma'ani nanti kita akan belajar pula tentang mustad dan mustad ilaihi. Nah, dalam hal ini pada ini pembahasan tasbih ada agradut tasbih, maksudnya atau tujuan dari penggambaran tasbih itu golibnya pada umumnya ditujukan kepada musabahnya, objeknya. Misal kata al-imamnya atau kata Muhammadus SAW-nya. Imali bayani imkanihi, apakah untuk menunjukkan pada kedudukannya, wa imali bayani halihi, atau untuk menunjukkan, untuk menjelaskan pada keadaannya, kondisinya. Nah, ketika kita mengatakan innamal imamu junnatun, sesungguhnya al-imam adalah junnatun, itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan pada kedudukan al-imam itu sendiri. Makanya ketika dalam kitab Ajihza diungkapkan, diakui, innamal imamu junnatun, sesungguhnya al-imam adalah junnah, itu kan penggambaran tentang apa? Penggambaran tentang besarnya kedudukan khalifah awil imam di mata baginda Rasulullah. Sampai-sampai dia digambarkan dalam bentuk tasbih, antara tasbih muakkad atau tasbih balik, itu di antara pendapat-pendapat, bisa tasbih muakkad atau tasbih balik untuk menggambarkan besarnya kedudukan khalifah tadi, itu kan begitu. Ini dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azanallahu wa iyyakum. Ini lanjut lagi ya. Faqad arada an yubayyina halal mamduhi wa huwa al-musyabbah ma'al muluki bi annahu la zuhura lahum ma'ahu. Itu untuk menggambar, bisa juga ini ya. Dilanjut ke bawah. Digeser lagi terus. Ini. Yang di atas, ada yang di atas. Wa immali tanzihi, bisa pula agrodnya yang ketiga atau ya li tazinihi, ya, untuk menunjukkan apa? Keindahannya. Ya. Kadang diungkapkan misal ya, diungkapkan tadi ketika kita menggambarkan kasyajarat yang thayyibah, ya. Itu bisa penggambaran tentang indahnya ya, kedudukan atau menggambarkan ini hal ya, keadaan atau keindahan ya, litazinihi, atau bisa pula yang namanya tasbih itu litakbih ya. Litakbih itu sebagai contoh, ada orang mengatakan yadhakal qirdi ya. Ia tertawa seperti kera misalnya. Itu kan untuk apa? Bagaikan kera. Ia tertawa bagaikan kera. Itu kan penggambaran takbih, celaan. Ya. Kalau tadi ada tazin, bentuk ini penghiasan kalimat, ada pula takbih, saya bentuk apa? Bentuk pencelaan. Yadhak kal qirdi. Au tawdihu, atau untuk apa? Litawdihi suratihi, untuk memperjelas tentang surahnya, gambarannya. Hainama tasyabbaha majhulan bimaklumin. Ketika seorang menyerupakan sesuatu yang majhul dengan sesuatu yang bisa diketahui, misal sebagai contoh ini, an numerical qit itu ya.
Amr itu bagaikan kucing. Ya. Ini sesuatu yang majhul. Nah, majhul digambarkan dengan sesuatu yang bisa diketahui secara maklum. Ya. Itu tergantung lah. Tapi dalam hal ini ikhwatil kiram di dalam Al-Quran dan Sunnah ini banyak. Ya. Misal al-muslim dengan muslim lainnya digambarkan kal bunyani. Atau ketika Allah SAW mengatakan masalul qaim, ya, perumpamaan bagi orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dan yang mengabaikannya, al-mudhin, ya, antara al-qaim bi hududillah, nah, itu kan penggambaran menggunakan kata masalu. Atau ketika Allah SAW menggambarkan tentang orang yang berkawan, ya, beda antara orang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang menjual kayu bakar. Ya. Itu kan diantara bentuk-bentuk tasbih, bentuk-bentuk penggambaran. Enggak? Ya, baik Ustadz, barangkali ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat, silakan. Silakan bisa masuk via chat, sudah dibuka chatnya, atau misalkan bisa acungkan tangan dan bertanya secara langsung, silakan. Silakan sahabat ngaji subuh, jika ada yang ditanyakan bisa menggunakan menu chat, ya, atau bisa mengacungkan tangan. Ini dari sahabat Nur Ihsan, ya, Nur Ihsan. Kemudian ada sahabat Muhammad Khairul Anam, ya. Ya, baik, dari sahabat Nur Ihsan dulu, ya. Saya coba nyalakan dulu. Ya, baik, sahabat Nur Ihsan, silakan, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apaan saya dari Jawa Timur, Ustaz. Dari Jawa Timur, ya, silakan. Ya, kata apa tadi? Tasbih, ya. Soal tasbih, penyerumpamaan itu imam seperti imam itu perisai, bukan seperti perisai. Jadi memang dia memang benar-benar melindungi, berarti gitu ya fungsinya ya tadi ya. Iya. Ya. Lalu melindungi itu seperti apa, Dad? Kalau katakan afwan, mungkin begini. Sekejam-kejamnya Firaun itu masih melindungi rakyatnya. Dia masih punya kebijakan, katakan salah satunya buat bendungan untuk Ramses II kan, atau juga mungkin sebaik-baiknya pemimpin, katakan seperti salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dalam melindungi rakyatnya masih ada 1-2 celah, ya, kekurangan lah. Ya, itu penjelasannya seperti apa, Tat? Ya. Baik, silakan. Nah, hadis SAW innamal imamu junnatun, itu al-imam di sana itu kan khas, ya, ma'rifat, spesifik, diungkapkan berupa kata benda alif dengan alif lam ma'rifat, al-imamu, bukan imamun secara bias, ya. Bisa diungkapkan inamal imamu, al-imamu dengan alif lam ma'rifat dalam kajian ilmu balaghah pun itu berfaedah kepada apa? Kepada khas, ya, spesifik. Jadi bukan penguasa, katakanlah tadi misal tuh ya Fir'aun dan sebagainya, tidak. Dalam hal ini pujian dalam hadis SAW ini al-imamu itu dimaknai, ya, semakna dengan mustalah istilah khalifah itu sendiri, kan begitu. Jadi makanya al-imam al-mula ali al-qari ketika menjelaskan inamal imamu al-imam ay khalifatuhu, ya, amiruhu atau khalifatuhu. Jadi dia menggambarkan Amirul Mukminin atau Al-Khalifah itu sendiri. Nah, ini kan di dalam kajian ilmu usul mantik pun juga ada istilahnya nisbatul alfazi ilal ma'ani, ya. Jadi suatu lafal itu dia mutarodif kepada sama sinonim dari lafal lainnya. Dalam hal ini para ulama memperjelas, ya, ketika diungkapkan lafal al-imamu maka maknanya adalah al-khalifah itu sendiri. Al-khalifah adalah al-imam adalah khalifah itu sendiri, ya. Jadi kalau tadi digunakan perbandingan antara Fir'aun dan Ali bin Abi Thalib, ya tentu hadis inamal imamu junnatun itu lebih jelas, ya, berlaku bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib
yang jelas-jelas termasuk khulafa rasyidun, nah ini bukan kepada Fir'aun ya. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, nah kalimat tadi SAW tadi innamal imamu junnatun, itu junnah dari segi apa ya, perlindungan dari segi apa, itu sifatnya umum. Makanya Al-Hafidz Ibnul Atsir ya, itu menggambarkan ini meskipun katakanlah kalimat yuqatalu wa yataqabir berkaitan dengan jihad ya, perlindungan ketika peperangan, tapi para ulama Islam itu menggambarkan, para ulama hadis, para hufazul hadisi, itu banyak di antara mereka menggambarkan fungsi al-imam junnatun itu secara umum ya, baik melindungi nyawa kaum muslimin, melindungi Islam, baik melindungi Islam maupun melindungi kaum muslimin, baik melindungi agama maupun melindungi darah, kehormatan ya, itu penjagaan-penjagaan secara umum, itu fungsi dari junnatun itu sendiri ya. Makanya yang namanya junnatun perisai itu dia bisa untuk penangkal keburukan, apapun jenis keburukannya itu berbicara tentang junnatun. Kenapa difahami begitu? Karena fungsi al-imam itu kan dari ayat syu'unil ummah, mengatur urusan umat, kan bukan hanya urusan darah saja, bukan hanya urusan darah saja, melindungi darah saja, tapi melindungi kehormatan, melindungi agama. Makanya Al-Imam Al-Mawardi menggambarkan ya, yang namanya al-imam itu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi harasatid din wa dunya ya, wa siyasatid dunya. Jadi yang namanya khilafah itu kan pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia, yaitu penggambaran dari al-khilafah ya, sebagaimana kata Allah SAW, innamal imamu junnatun. Itu memang di dalam buku ini Balaghah 40 hadis. Hadis ini nanti bisa dilihat oleh antum ya. Itu sudah saya uraikan, termasuk nukilkan makalah para ulama, kajian Balaghah, dan ini penjelasan tentang syarahnya. Nah, dari 40 hadis, hadis innamal imamu junnatun termasuk hadis yang saya pilih ya, di dalam buku yang akan diterbitkan kemudian. Insyaallah taala. Ya baik, tadi ada yang mengacungkan tangan dari Muhammad Khairul Anam. Nah, hanya saja ini diturunkan lagi, jadi lepas dari pantauan. Sekarang kita masuk chat dulu ya. Jadi nanti yang mengacungkan tangan jangan dulu diturunkan ya, karena kalau diturunkan ini hilang pantauannya gitu ya. Ini masuk chat dulu. Ini dari Indra Abu Aisyah ya. Beliau bertanya, Indra Abu Aisyah ini tidak menyebutkan dari mananya ya. Yeah. Kalau ayat al-mu'minuna ikhwatun seperti apa penjelasannya Ustadz? Apakah ini termasuk mu'akid atau tasbih mursal? Silakan Ustadz. Nah, ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu dia termasuk kepada jenis tasbih ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, dalam hal ini dia bisa jadi masuk kepada jenis tasbih muakkad ya. Ketika kita memandang kata al-mu'minun, dia musyabahnya. Sedangkan ikhwatun itu adalah musyabah bihi-nya ya. Kenapa dia dianggap sebagai bentuk tasbih? Karena ingat ya, menurut Al-Imam Ibnu Sikit yang namanya lafal ikhwatun itu golibnya endal Arabi, kebiasaan orang Arab itu dalam bahasa Arab ya, lafal ikhwatun itu biasanya digambarkan untuk persaudaraan sedarah ya. Nah, di sini al-mu'minun, persaudaraan di antara orang-orang mukmin, diserupakan seperti ikatan saudara sedarah, padahal kan sebetulnya bukan. Nah, maka dia masuk kepada ranah tasbih, penyerupaan. Karena sesuatu yang berbeda dia diserupakan. Nah, ini berarti menunjukkan adanya irisan kesamaan dalam kurung, yakni menggambarkan keadaan libayanil hali, untuk menggambarkan keadaan hakikat dari ikatan ukhuwah Islamnya itu bagaikan ikatan sedara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, ini kan bicara tentang muhajirin wal ansor dulu kan seperti itu. Tapi dalam hal ini berlaku untuk umat orang-orang mukminin secara umum ya. Nah, ini berlaku keumumannya. Dalam hal ini innamal imamu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, itu termasuk kepada jenis tasbih.
kalaulah bisa jadi jenis tasbih balik atau bisa jadi tasbih muakkad kalau kita memandang kalimat fasli baina akhwaikum, tapi barangkali lebih tepat ini ya tasbih balik karena dia hanya mengungkapkan musyabah dan musyabah bihinya saja, tidak diungkapkan wajhu syabahnya, tidak ada tasbihnya, tidak ada huruf kafnya, yang kedua tidak ada wajhu syabahnya, irisan kesamaannya, yang ada hanya musyabah yakni al-mu'minun, innamal mu'minuna, dan juga musyabah bihinya yakni ikhwatun dia termasuk kepada jenis tasbih balik. Wallahu alam bisawab. Ya sudah terjawab ya. Ini sudah sampai jam 6. Paling nanti 2 pertanyaan saja dan singkat-singkat jawabannya Ustadz. Ini nanti dari Muhammad Yamin, nanti lanjut ke Akhi Muhammad Khairul Anam ya. Sekarang dari Muhammad Yamin dulu, jawabannya mungkin bisa singkat. Saya Muhammad Yamin dari Kendari. Maaf mau bertanya, untuk menguasai ilmu balaghah apa dasarnya dan ilmu bagian apa itu ilmu balaghah ya? Karena saya orang awam, belum mengerti bahasa Arab ya. Begitu ya, Ustaz. Nah, ilmu balaghah kan termasuk kepada 13 dari cabang ilmu bahasa Arab. Ada 13 ya. Ada nahwu, sharaf, ma'ani, bayan dan badi. Nah, ilmu balaghah terdiri dari ma'ani, bayan dan badi, itu 3 dari 13 cabang ilmu ya. Nah, dasar memahami ilmu balaghah tentu tadi harus ada dasar terlebih dahulu, ilmu nahwu dan sharaf, supaya nanti tidak terlalu bingung ketika disinggung misal tentang tadi isim nakirah, isim ma'rifat ya, ada huruf-huruf qasami termasuk huruf taukidi. Ini supaya tidak terlalu blank, tidak terlalu bingung karena ada istilah-istilah yang dipelajari di dalam pembahasan ilmu nahwu nanti nyambung kepada pembahasan ilmu balaghati ya. Makanya syarat minimal mempelajari ilmu balaghah itu ya setidaknya menguasai ini pernah mempelajari ilmu nahwu dan sharaf ya. Baru lanjut kepada pembahasan ilmu balaghati, ini lebih mudah. Tapi orang yang belajar ilmu balaghah itu akan lebih mudah ketimbang ketika orang mengawali belajar ilmu nahwu dan sharaf secara baca ya, seperti itu. Nah, sekarang baik kita lanjutkan terakhir dari Akhi Muhammad Khairul Anam, dari Ustadz Muhammad Khairul Anam, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Khairul Anam dari Brebes, Jawa Tengah, Ustaz. Pertama mohon nanti di syarah ini ada juga contoh yang menarik yang disampaikan di dalam surat An-Naba ayat 21-23. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha aqoba. Nah ini termasuk bagian dari jenis tasbih yang mana. Kemudian yang kedua, posisi Walid bin Mughirah pada saat itu apa betul memang beliau seorang ahli di dalam masalah balaghah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Itu kan di sana jahanam tuh. Jahannam kanat mirsada. Mirsad ya, mirsad. Itu di dalam tafsirul Jalalaini Rasdun itu kan dia digambarkan ini apa istilahnya? Litogi nama aba. Kalau litogi ini kan dia memang peruntukannya itu kepada orang kafir itu sendiri. Tapi ketika jahanam digambarkan sebagai mirsad ya, bukan tempat pembakaran. Di dalam surat An-Naba dia memang mengandung banyak ini ya, bentuk-bentuk tasbih itu. Nah, ketika jahanam digambarkan sebagai mirsad ya, itu dia kalau digambarkan ini apa ya?
Kalau jenis tasbih itu kan begini, Ustaz. Jadi kalau dia ini termasuk kepada tasbih yang lengkap, maka dia termasuk kepada tasbih ini mursal, ya. Tapi kalaulah kita anggap tadi nama jahannam itu kanat mirsadan, ya, mirsad itu tanpa menyertakan ada waktu tasbihi, tanpa ada katakanlah wajib syabahnya, maka dia termasuk kepada tasbih balik itu sendiri, kan begitu, ya. Jadi penyerupaan. Jadi kaidahnya begini saja. Kalau ada suatu bentuk tasbih, ya, dari segi rukunnya, kalau rukun-rukun arkannya lengkap, maka dia mursal. Kalau cuma ada 3, musyabah, musyabih, dan wajib syabah, maka dia muakkad. Kalaulah ada 3, musyabah, musyabih, dan juga ada tasbih, maka dia mufassal. Nah, yang paling tinggi tingkatannya, kalau tidak ada adawatut tasbihi dan tidak ada wajib syabah, yang ada hanya musabah dan musabihinya, maka dia termasuk kepada jenis tasbih balik itu sendiri, ya. Jenis tasbih balik itu sendiri. Jadi dalam hal ini kalau dari segi rukunnya dilihat, ya, itu bisa termasuk pada jenis tasbih balik. Nah, ini memudahkan bagaimana manusia memikirkan tentang hakikat dari adanya ancaman atau peringatan atau bahkan janji-janji kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam nas Al-Qur'an As memang banyak kan begitu, ya. Tapi jelasnya berkaitan dengan jahannam mirsadan, ya. Itu nanti kita lihat lagi. Nanti kalau ada catatan-catatan tambahan saya sampaikan, ya, di pembahasan minggu depan atau di catatan tersendiri seperti itu. Ya, ini menarik. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah memang dikenal, ya. Di dalam kitab-kitab pembahasan para ulama, di dalam kitab Sasiyah, ya, Al-Alamah Taqwan Al-Albani, kitab yang kita pelajari, termasuk juga di kitabnya para ulama Mu'tabar lain, ya, tentang Ijazul Quran. Kalau tidak salah yang pernah Al-Fakir baca, ya, di dalam kitab Ijazul Quranil Karim, kalau tidak salah di sana pun juga ada penjelasan. Intinya mengakui itu, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah memang dikenal sebagai min fusahail Arab, ya, termasuk orang Arab yang paling cakap di zamannya ketika bicara tentang ilmu balaghah dan ilmu fasahah, ya, memahami tentang syair nasr, syi'ran aw nasran, ya. Itu yang notabene, ya, bangsa Quraisy itu sendiri kan termasuk kepada sumber lisan fasih Arab, ya. Nah, ini Al-Walid bin Al-Mughirah jelas dia termasuk kepada orang Quraisy. Orang Quraisy ketika Al-Quran turun khususnya dikenal sebagai bangsa yang unggul, ya, di bidang sastra Arabnya, di bidang balaghahnya, termasuk sering mengadakan perlombaan-perlombaan, ya, syair-syair di pasar-pasar di masa jahiliyah itu. Nah, di dalam kitabnya Syekhun Atta bin Khalil terakhir, bangsa Quraisy itu termasuk kepada 7, ya, satu di antara 7 suku Arab yang dijadikan sebagai rujukan lisan fusahail Arabi, ya, satu dari 7. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih kepada Ustadz Irfan yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sudah menyampaikan materi terkait balaghah. Nah, nanti kalau misalkan rekan-rekan yang belum puas atau yang ingin ditanyakan kembali, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terbahas di pekan selanjutnya, ya, Ustadz. Ya, baik Ustadz, ada yang mau disampaikan di penghujung acara ini? Yang terakhir silakan. Nah, intinya itu kita belajar tentang ilmu bayan, khususnya tasbih itu kita bisa mengetahui itu, ya, lebih mendalam apa maksud, ya, dari nas Al-Quran dan As-Sunnah ketika mengungkapkan berbagai macam ungkapan-ungkapan kiasan, ya. Nah, dalam hal ini Syekhun Atta bin Khalil itu jelas, termasuk juga jumhurul ulama menegaskan adanya bentuk-bentuk majaz baik di dalam ilmu bahasa Arab, termasuk juga dalam hal ini bahasa Al-Quran yang turun dengan bilisanin Arabiyyin mubinin, kan begitu. Nah, dalam hal ini itu merupakan pendapat jumhurul ulama, dan itu pula yang ditarjih oleh Syekhun Atta bin Khalil Abu Ar-Rustad, ya. Nah, dengan belajar ilmu bayan, khususnya pembahasan tasbih, dan bisa saya katakan, ya, jenis tasbih ini termasuk jenis yang paling mudah difahami di dalam pembahasan ilmu bayan. Dan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah jenis tasbih ini banyak, ya.
Itu semangat kita belajar untuk memahami tadi, menyelami seluk-beluk petunjuk tafsir Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu alam bisawab. Ya, luar biasa ya. Terima kasih kepada Ustadz Irfan. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan ya, yang bagi yang di sini terlebih lagi ya seperti saya yang orang awam ya, mudah-mudahan dimudahkan dalam mempelajari ilmu balaghah ini ya. Ya, oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan, bagi yang baru mempelajari ilmu balaghah, mungkin yang harus dikuatkan terlebih dahulu adalah ilmu nahwu dan sorofnya ya. Belajar Arab kaidah-kaidah dasar. Nah, nanti ini insya Allah akan menjadi memudahkan pembahasan ilmu balaghah ya. Demikian yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Irfan ya. Semoga Ustadz Irfan senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan kifaratul majlis. Kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa aturun Ustaz, sadayana aturun.